Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan dokumentasi mata uang rupiah gitu ya. Pecahan 10.000 rupiah gitu ya. Emisi atau desain tahun 2022 gitu ya guys. Dan nama tokohnya Frank Kaiseipo gitu ya guys. Dan di dalam perjumpaan kali ini yaitu edisi lengkap sementara emisi tahun 2022 gitu ya, atau tahun desain atau tahun emisi gitu ya, 2022 gitu ya, atau tahun pengenalan lah gitu ya. Dan kita lihat gitu ya, di setiap uangnya ini, lembarnya ini, tahunnya cetaknya itu berbeda ya guys gitu ya. Kita zoom gitu ya. Anda bisa lihat ya, di bagian pojok kiri bawah gitu ya. Ini dari sini ya. Ini tahun cetaknya Februari 22 gitu ya. Tahun 2022, 2023, 2024 gitu ya. Dan yang paling atas ini 2025 gitu ya guys. Ini pecahan uang mata uang rupiah 10.000 rupiah gitu ya guys. Kalau kita lihat di sebelah kanan pojok kiri bawah gitu ya, tahun emisinya ini sama guys. Dari atas emisi 2022 gitu ya. Tahun pengenalannya, tahun diperkenalkannya, tahun desainnya gitu ya. Kalau kita berpindah lagi ke sebelah kiri gitu ya, pojok bawah kiri, itu adalah tahun cetaknya gitu ya. Jadi Indonesia itu setiap tahun mencetak mata uang gitu ya guys. 22, 23, 24, 25 gitu ya, 2025 gitu ya guys. Coba kita zoom gitu ya. Ada apa aja gitu ya. Taman Nasional Wakatobi gitu ya guys. Dan seperti uang mata uang pecahan yang lainnya gitu ya, khusus emisi 2022 gitu ya guys. Kalau kita terawang gitu ya, ada apa saja gitu ya. Kita matikan lampunya. Ini ada gambarnya gitu ya. Kalau di terawang gambar pengaman gitu ya, dan ini tali pengaman BI 10 gitu ya, dan angka 10 gitu ya, angka kode
redominasi gitu ya, dari 10.000 gitu ya, diperkecil menjadi 10 rupiah gitu ya. Dan ini masih dokumentasi sementara gitu ya. Mungkin nantinya itu dokumentasi lengkap emisi 2022 untuk sementara ini gitu ya. Mungkin nantinya emisi yang 2026 gitu ya, atau tahun cetak 2026 itu sudah diedarkan, tapi lebaran masih lama ini guys. Biasanya lebaran gitu ya. Apakah nantinya itu Indonesia itu akan meredominasi gitu ya, meredominasi gitu ya, atau memperkecil mata uang menjadi yang 10.000 menjadi 10 rupiah gitu ya, atau bahkan nantinya itu ada desain baru gitu ya, emisi 2026, atau masih menggunakan desain atau emisi 2022 ini gitu ya guys, yang desainnya itu Franz Kaiseipo gitu ya, gambar tokohnya gitu ya guys. Ya, pengamannya ngasih apa ya, nggak seperti di Anyam kan. Kalau yang di Anyam itu ada guys gitu ya, ini tertanam di tengah mata uang gitu ya, di tengah-tengah gitu ya, benang pengamannya gitu ya. Entah itu dari 1.000 rupiah sampai 10.000 itu masih tertanam gitu ya, tidak dianyam seperti tikar gitu ya guys. Kalau 20.000 itu sudah dianyam gitu ya, keamanan benang pengamannya gitu ya guys. Ini untuk tunanetra mungkin ya. Ini kalau di raba ini kasar guys. Ini lagi gitu ya, titik-titik gitu ya, bentol-bentol gitu ya. Itu khusus tunanetra guys. Kalau kita balik yang ini ya sama lah gitu ya. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia mengeluarkan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai 10.000 rupiah gitu ya guys. Ya seperti inilah gitu ya. Mungkin Anda itu punya sendiri mata uang emisi 10.000 rupiah gitu ya. Kalau Anda itu ingin tahu tempat tahun emisinya, sebelah kanan pojok bawah gitu ya, emisi 2022. Kalau tahun cetaknya di sebelah kiri bawah pojok gitu ya, Perori TC 2025 gitu ya. Kalau tingkat kesulitan untuk mengumpulkan uang seperti ini gitu ya, yang sesuai dengan tahun cetaknya, itu ya agak sulit bagaimana gitu ya, karena kita itu mencari sendiri gitu ya guys, di peredaran gitu ya, di peredaran masyarakat gitu ya, entah itu melalui mata uang yang kita gunakan gitu ya. Kalau kita lewat perbankan gitu ya,
atau mengambil atau menukar gitu ya, mengambil uang baru gitu ya. Itu perbankan itu tidak melayani pengambilan uang untuk tahun cetak gitu ya, 10.000 gitu ya. Seumpamanya 10.000 ini gitu ya, kita ke bank gitu ya, saya mau meminta menarik, mengambil, menukar uang gitu ya, atau menukar uang atau mengambil uang 10.000 untuk tahun cetak yang berbeda di emisi 2022 seperti itu gitu ya. Itu tidak melayani gitu ya, perbankan guys. Jadi cara mencarinya gitu ya, ya mumpung masih berlaku gitu ya, jadi mencarinya itu yang beredar gitu ya, yang sampai ke tangan kita gitu ya, kita kumpulkan gitu ya, satu persatu gitu ya. Ya bisa dikatakan ya agak-agak lecek gitu ya, karena ya sudah dipergunakan bekas gitu ya guys. Ya nilai historinya itu mungkin gitu lagi, sudah dipergunakan gitu ya, pernah dipergunakan, pernah dipegang siapa saja uang ini gitu ya guys. Dan ini pengamannya juga nomor seri gitu ya. Dan mungkin ada teman-teman mungkin ini, berapa harganya bang? Dari uang koleksi uang saya gitu ya. Ya kalau yang masih beredar gitu ya, jawaban saya kalau sudah yang masih beredar ya kita tinggal mengoleksi saja ya, yang kita pakai setiap hari gitu ya, digunakan jual beli gitu ya, entah itu kembalian, entah itu ngambil dari bank. Kita itu tinggal melihat tahun emisinya, tahun cetaknya. Kalau kita masih belum punya gitu ya tahun cetak atau tahun emisinya, itu kita bisa kumpulkan gitu ya, kita bisa koleksi gitu ya. Kalau masih uang tersebut masih beredar gitu ya, masih di dalam kondisi digunakan gitu ya guys. Lain halnya kalau sudah mata uang rupiah gitu ya, di Indonesia gitu ya, yang sudah ditarik gitu ya, atau sudah tidak beredar lagi gitu ya. Seperti contohnya mata uang kertas Rp1 tahun berapa gitu ya, ada Rp5 gitu, Rp1 5 sen, 10 sen, 25 sen gitu ya, yang ada di video saya gitu ya. Itu enggak semuanya gitu ya yang saya punya itu beli gitu ya. Ada yang saya koleksi itu memang mulai dulu gitu ya, mulai kecil gitu ya. Dan yang saya beli gitu ya, yang saya beli di aplikasi Oren gitu ya, jual beli online gitu ya, itu sekitaran berapa ya per kepingnya itu ya, Rp2.000 mungkin ya, yang 500 melati tahun 1992 gitu ya, milik saya di video sebelumnya gitu ya. Itu harganya Rp2.000, dan Anda itu bisa cek sendiri di toko online gitu ya, mata uang kuno gitu ya, Indonesia gitu ya. Dan saya itu pernah beli gitu ya, dan harganya itu yang paling murah Rp2.000 gitu ya.
yang Rp2.000 harganya, yang uang koin kuningan Rp500 melati tahun 1992 itu yang saya ingat. Itu beli di toko online harganya itu Rp2.000 gitu ya. Dan ada lagi harga yang saya cek di toko online itu ya memang ada yang agak mahal gitu ya, sekitaran 500.000 sampai 1 jutaan itu memang ada per lembarnya mata uang Indonesia, yaitu disebut mata uang ori gitu ya, mata uang uang pertama Indonesia gitu ya, uang pertama Indonesia gitu ya. Dan sejarahnya itu ya sedikit saya itu tahu gitu, dan harganya itu memang antara 500 sampai 1 jutaan gitu nah, yang saya dapati gitu ya, saya lihat di toko online gitu ya. Dan yang paling murah itu ya sekitaran 2.000 lah gitu ya, per keping atau per lembarnya gitu, dari mata uang Indonesia gitu ya. Itu pun saya lihat sedikit gitu ya peminatnya, ya mungkin sekarang itu teknologi semakin canggih gitu ya, begitu gampang untuk mengkloning gitu ya, enggak seperti dulu gitu ya, mengkloning atau memalsukan mata uang gitu ya. Bahkan sekarang itu ada yang mana yang namanya uang mainan, yang mana desainnya itu sama dengan mata uang Indonesia gitu, uang mainan, tapi ada tulisannya itu di tengah mata uang mainan gitu, uang mainan gitu ya. Yang mana kalau kita lihat dari segi itu saja gitu ya, dari uang mainan saja desainnya itu sudah sama gitu, hanya ditambah uang mainan, tulisan uang mainan gitu. Itu merupakan salah satu yang menyebabkan koleksi atau mata uang kuno itu murah gitu ya, karena dapat dengan mudahnya diduplikat gitu ya, diduplikasikan atau dipalsukan gitu ya, dengan kemajuan teknologi seperti sekarang ini gitu ya. Dan di dalam perjumpaan kali ini saya hanya mendokumentasikan edisi lengkap untuk sementara emisi tahun 2022 gitu ya, karena saya ini masih belum menemukan informasinya peluncuran atau pengedaran gitu ya mata uang tahun cetak 2026, apakah itu masih menggunakan emisi 2022 dan 2016 gitu ya, yang dicetak di 2026 ini, atau sudah menggunakan emisi terbaru yaitu 10.000 emisi 2026, atau desainnya itu sudah kemungkinan yang ketiga sudah redominasi gitu ya, atau memperkecil mata uang yang seperti 10.000 ini menjadi Rp10, 100.000 menjadi Rp100 gitu ya. Ya, 3 kemungkinan itu masih tanda tanya gitu ya. Orang seperti saya gitu ya masih penasaran gitu ya. Ya biasanya itu peredarannya itu yang sampai ke tangan pengguna gitu ya, atau seperti saya ini gitu ya, itu biasanya hari lebaran gitu ya, hampir-hampir hari lebaran gitu ya, diedarkan mata uang yang dicetak di tahun 2026 gitu ya. Ya mungkin lebaran yang akan datang kapan? Ya 2027 mungkin ya. Ya cukup sekian gitu ya.
Dalam perjumpaan kali ini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe guys.